Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia, dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama setiap paragraf. Kalimat utama dapat ditemukan di awal ataupun di akhir kalimat dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembuka, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau simpulan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. 2. Strukturnya terdiri atas 1. Pernyataan umum, yaitu gambaran awal tentang sesuatu yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. 2. Deretan penjelas atau eksplanasi merupakan inti penjelasan yang disampaikan. 3. Interpretasi, berisi pandangan atau simpulan penulis yang bersifat opsional. Interpretasi dalam teks eksplanasi bersifat pilihan, artinya boleh dimuat, boleh tidak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan informasi dari teks eksplanasi secara lisan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan informasi dari teks eksplanasi secara lisan. 1. Sampaikan informasi dengan suara yang nyaring. 2. Gunakan intonasi dan ekspresi yang sesuai dengan isi informasi yang hendak kamu sampaikan. 3. Ucapkan setiap kata dengan artikulasi yang tepat agar dapat dipahami. 4. Pandangan mata ke arah pendengar. Perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan.
Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Dari teks eksplanasi tersebut, kita dapat mengetahui Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar, itu adalah judul teks eksplanasinya. Kemudian, paragraf pertama merupakan topik masalah atau pernyataan umum atau pembuka dari teks eksplanasi tersebut. Paragraf kedua merupakan deret penjelas atau isi. Paragraf ketiga juga merupakan deret penjelas atau isi dari teks eksplanasi. Dan paragraf keempat merupakan interpretasi atau kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi dari penulis. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Tetaplah jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.